Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kemarin kan udah tak kasih materinya, kalian udah ngerjain, udah saya cek, masih ada yang belum benar, tapi sebagian juga udah benar. Nah, saya jelasin, apa sih itu kelarutan dan hasil kali kelarutan? Pernah nggak kalian memasukkan gula dalam gelas? 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, sampai 10 sendok misalnya. Apakah semua gula itu akan larut? Nah, di situ kita akan mempelajari tentang apa itu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan atau disimbolkan S itu nama lainnya adalah solubility, adalah jumlah maksimal mol garam yang dapat terlarut dalam 1 liter per larut. Satuannya adalah gram per liter atau disingkat M. Masih ingat enggak M itu apa? M itu adalah molaritas. Jadi kelarutan ini sama dengan molaritas. Kelarutan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, zat terlarut. Zat terlarut ini ada zat terlarut elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, zat pelarut. Ada polar atau non-polar. Yang ketiga, suhu. Suhu itu ada yang dingin, ada yang sedang, ada yang tinggi. Semakin tinggi suhunya, maka kelarutannya akan semakin besar. Terus, apa sih itu hasil kali kelarutan? Hasil kali kelarutan atau solubility product constant adalah hasil kali konsentrasi ion-ion larutan jenuh pada suhu tertentu dipangkatkan dengan koefisien masing-masing sesuai dengan reaksi ionisasinya. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah senyawa yang tidak mempunyai KSP? Apakah semua senyawa ini mempunyai KSP? Jawabannya adalah ada. Jadi ada senyawa yang tidak mempunyai KSP. Apa itu? Senyawa elektrolit yang mudah larut. Contohnya NaCl atau garam dapur itu kan sangat mudah larut. Terus HCl, asam klorida, dan natrium sulfat itu adalah contoh dari elektrolit yang mudah larut. Selanjutnya, senyawa non-elektrolit ada 2. Minyak dan juga benzena itu adalah contohnya, 2 contoh senyawa non-elektrolit. Nah, ini contoh KSP senyawa dalam suhu 25 derajat. Tadi kan KSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya pada suhu tertentu dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini pada suhu 25 derajat Celcius. Contohnya, AgCl, besarnya KSP adalah 1,8 kali 10 pangkat min 10 dibandingkan dengan aluminium hidroksida yang KSP-nya 1,9 kali 10 pangkat min 33. Kira-kira kelarutan antara AgCl dengan AlOH3 besar yang mana? Kalau dilihat dari KSP-nya, maka KSP-nya lebih besar yang AgCl. Nah, nanti ada hubungannya antara KSP dengan kelarutan. Selanjutnya, hasil kali kelarutan. Jika suatu garam AXBY dilarutkan dalam air, maka hasil kelarutan atau KSP garam ini sebagai berikut ini. Dia akan terurai menjadi ion-ionnya. AXBY akan terurai menjadi A dan B, di mana X dan Y ini adalah koefisien dari A dan juga dari B. Muatannya ini tergantung dengan senyawa apa. Semua golongan 1 muatannya 1 positif. Semua golongan 2 muatannya 2 positif, dan seterusnya. KSP-nya, kenapa bisa A dan bisa B? Tadi KSP berasal dari konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisien. Nah, AB ini ionnya adalah A dan B, sehingga KSP-nya adalah A dikalikan dengan B. Dipangkatkan dengan koefisien, di mana X kecil dan Y kecil ini menandakan koefisien dari si A dan si B. Contoh senyawanya, misalnya BaSO4 atau barium sulfat, dia akan berion menjadi Ba2+ dan SO4 2-. Ionnya ada berapa? Ada 2. Apa sama apa? Ba dan SO4. Berarti KSP-nya adalah hasil kali ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisien. Koefisien Ba berapa? 1. Koefisien SO4? 1.
Berarti KSP-nya seperti ini. Ingat, X dan Y adalah koefisien. Selanjutnya, hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Ada 3 hubungan antara S dengan KSP ya. Yang pertama, yaitu elektrolit biner. Artinya senyawa ini kalau terurai akan menghasilkan 2 ion. Seperti ini. A, B, dia akan menghasilkan ion A+, dan juga ion B-, sehingga 2 ion. Contoh senyawanya adalah AgCl. AgCl terurai menjadi 1 ion Ag+, dan 1 ion Cl-, sehingga hasilnya adalah 2. Kelarutannya atau S itu sesuai dengan koefisien. Kalau koefisiennya 1, maka kelarutannya S. Kalau koefisiennya 2, berarti 2S. Kalau 3, 3S. Kalau 4, 4S, dan seterusnya. Contohnya ini. AgCl karena koefisiennya 1, maka kelarutannya nilainya S. Ag+ karena koefisiennya 1, dia juga S. Begitu pula dengan Cl. Dia S. Selanjutnya KSP. KSP itu adalah perkalian konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisien. Nah, di sini ionnya ada siapa? Ada Ag+ dan ada Cl-. Berarti KSP-nya adalah perkalian antara konsentrasi Ag+ dipangkatkan 1 dan juga Cl- dipangkatkan 1. Kenapa 1? Tadi karena koefisiennya 1, masing-masing 1, sehingga pangkatnya di sini 1. Nah, kita masukkan nilainya Ag. Nilainya Ag berapa? Nilainya Ag S. Nilainya Cl S, sehingga S dikali S. Hasilnya adalah S kuadrat. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah elektrolit terner, artinya 3 ion. Jadi senyawa itu kalau terlarut menghasilkan 3 ion. AB2 akan terurai menjadi A2+ dan 2 ion B-, artinya 1 ion A dan 2 ion B. Totalnya ada 3 ion. Atau boleh juga A2B. Kalau A2B contoh senyawanya seperti ini. Ag2CO3 terurai menjadi 2 ion Ag dan 1 ion CO3 2-. Ada 3 ion. Selanjutnya, kelarutannya diisi S. Kenapa S? Karena koefisiennya Ag2CO3 cuma 1. Di sini 2S karena koefisiennya Ag ada 2. Di sini S, seharusnya S ya, tapi tertutup. Ini karena koefisien CO3-nya cuma ada 1. KSP adalah perkalian konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan koefisien. Ada ion Ag yang koefisiennya 2, berarti sini dipangkatkan 2. CO3 koefisiennya 1 tapi tidak tertulis. Boleh nggak ditulis ya kalau cuma 1. Jadi di sini pangkatnya 1. Masukkan nilainya. Ag nilainya berapa? 2S dipangkatkan 2. Di sini S dipangkatkan 1. 2S kuadrat. 2 pangkat 2. 4. S kuadrat 2 dikalikan S. Jadi S-nya pangkat 3. Sehingga KSP untuk Ag2CO3 adalah 4S. Yang ketiga adalah elektrolit AXBY. Ini lebih dari 3, boleh 4, boleh 5. Contohnya adalah Mg3 magnesium fosfat, Mg3PO4 2 kali. Dia akan terurai menjadi 3 ion magnesium dan juga 2 ion fosfat. Karena kelarutannya koefisiennya 1, maka di sini S. Mg koefisiennya 3, di sini 3S. Begitu juga dengan PO4 3-, karena koefisiennya 2, maka di sini dituliskan 2S. Perkalian konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisien. Ingat, yang depan ini namanya koefisien. Maka Mg12 dipangkatkan 3 dan fosfat dipangkatkan dengan 2. Masukkan angkanya. 3S dipangkatkan 3, 2S dipangkatkan 2. Ingat ya, pangkat bukan perkalian. Di sini ada yang mengalikan. 3 kali 3, 9. Bukan perkalian, tapi perpangkatan. 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya 27. S pangkat 3 berarti S pangkat 3. 2S kuadrat berarti 4S kuadrat. 27 S pangkat 3 dikalikan 4S pangkat 2 hasilnya 108 S pangkat 5. Perpangkatan jika dikali maka pangkatnya dijumlah. Nah, sekarang tabel hubungan kelarutan dan
konsentrasi hasil kali kelarutan atau KSP. Ini tertutup sedikit ya, tapi masih kelihatan lah angkanya KSP. Contohnya, kalau terurai menjadi 2 ion berarti S kuadrat. Kalau mencari S berarti akar dari S. Contohnya seperti itu. Dan selanjutnya. Nah, masuk ke pengendapan. Ini adalah ilustrasi dari pengendapan. Kan awalnya larutan nih. Larutan ditambahin lama-lama akan menjadi suspensi atau butiran kasar. Kalau ditambahin lagi lama-lama akan menjadi endapan. Nah, apa itu endapan? Endapan adalah reaksi terbentuknya padatan dalam larutan atau di dalam padatan lain selama reaksi kimia berlangsung. Pengendapan dapat terjadi jika konsentrasi senyawa yang larut melebihi batas kelarutannya. Bagaimana cara mengetahui mengendap atau tidak? Setiap zat yang mempunyai nilai KSP tertentu, cara mengetahui mengendap atau tidak dapat menggunakan hasil kali konsentrasi ion-ionnya atau disingkat dengan Qj. Nah, apa bedanya antara KSP sama Qj? Kalau KSP itu menggunakan hasil kali konsentrasi ion-ion dalam keadaan jenuh. Dalam suhu tertentu. Kalau Qj bukan dalam keadaan jenuh. Itu bedanya. Di sini ada 3 hubungan antara KSP dengan Qj. Apakah menghasilkan endapan atau tidak? Yang pertama, apabila Qj lebih kecil daripada KSP, maka dia belum jenuh atau belum ada endapan. Yang kedua, Qj sama dengan KSP. Di sini tepat jenuh. Belum mengendap, tetapi sedikit lagi akan mengendap. Yang ketiga, Qj lebih besar daripada KSP, itu berarti dia sudah melebihi batasnya atau lewat jenuh. Berarti dia sudah terbentuk endapan. Mengidentifikasi mengendap atau tidak, ini contohnya ya. Ada 2 larutan yang direaksikan, yaitu 100 ml kalsium bromida 0,02 M dengan 100 ml kalium karbonat 0,03 M. Apakah terbentuk endapan CaCO3 atau tidak? Ada 2 larutan. CaBr2 direaksikan dengan K2CO3 akan menghasilkan senyawa yang namanya CaCO3, perpaduan antara larutan pertama dan larutan kedua. Yang dipertanyakan, apakah CaCO3 ini berupa endapan atau bukan? Jika diketahui KSP-nya adalah 4,78 kali 10 pangkat min 9. Yang pertama, kesetimbangan reaksi yang akan diidentifikasi itu untuk larutan 1. Kalsium bromida akan terurai sempurna menjadi ion kalsium dan 2 ion bromida. Kelarutannya adalah S, S, dan 2S. 2 dari mana? Dari koefisiennya. Dalam soal terdapat 2 larutan, maka hitunglah molnya satu persatu. Menghitung besarnya ion kalsium dan ion bromida terlebih dahulu. Kalsium bromida dapat terionisasi secara sempurna sesuai dengan reaksi slide sebelumnya, sehingga cara mencari mol dari kalsium bromida adalah volume dikalikan dengan molaritas. Volumenya di sini masih mili, silakan dijadikan liter. Berarti 0,1 liter dikali 0,02 akan menghasilkan 0,002 mol. Masih mol. Reaksinya, ionisasinya sebagai berikut ini. Nah, masukkan angkanya. Di sini kan tadi S kelarutannya, berarti sini masih mol. Ini masih mol, ini dalam keadaan masih mol. Ini dikalikan 2 karena koefisiennya 2. Ini untuk larutan yang pertama. Nah, ini untuk larutan yang kedua atau kalium karbonat juga akan terionisasi secara sempurna sehingga langsung aja dicari molnya. Molnya volume dikalikan molaritas, volumenya dijadikan liter sehingga 0,1 dikali 0,03 M menghasilkan 0,003 mol. Reaksinya seperti ini ya, ionisasinya seperti ini menghasilkan 2 ion K dan 1 ion karbonat. Dikali 2 karena jumlah koefisiennya ada 2. Nah, untuk total volume yang digunakan berarti 200 ml. Kenapa kok bisa 200 ml? 100 ml dari larutan pertama, 100 ml dari larutan kedua, sehingga digabung menjadi 200 ml. Ini kan masih mol. Tadi kan kalau mencari Qj atau KSP harus konsentrasi atau molaritas.
Yang dicari mengendap atau tidak itu bukan larutan 1, bukan larutan 2, tapi perpaduan kedua larutan atau kalsium karbonat. Maka yang dicari adalah ion Ca dan juga ion karbonat. Ion Ca-nya tadi berapa? Di larutan pertama 0,02 dibagi dengan volume total atau 0,2 liter, sehingga hasilnya adalah 0,01 M. Untuk karbonat berasal dari larutan kedua, sehingga nilainya adalah ini 0,03 dibagi 0,2, volume total menghasilkan 0,015 M. Besarnya Qc adalah konsentrasi ion-ionnya. Ion kalsium karbonat terurai menjadi 2 ion, kalsium dan karbonat. Koefisiennya masing-masing 1, sehingga di sini dipangkatkan dengan 1. Nah, ya, Qc-nya ini ion kalsiumnya 0,01 dikalikan dengan ion karbonatnya 0,015 M. Sehingga Qc-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4 M kuadrat. KSP-nya tadi berapa? KSP-nya adalah 10 pangkat min 9. Qc-nya 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 dibanding 10 pangkat min 9 besar yang mana? Besar yang 10 pangkat min 4. Berarti ini hubungan yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Dimana Qc lebih besar daripada KSP, berarti ini yang ketiga, sehingga akan terbentuk yang namanya endapan kalsium karbonat. Kalau Qc dengan KSP-nya sama, berarti tepat jenuh. Kalau Qc lebih kecil daripada KSP, berarti dia belum mengendap. Nah, itu tadi materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Semangat belajar, jangan lupa kerjakan soal-soal latihan pada handout yang sudah saya berikan. Oke? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu supaya kita bisa segera bertemu.